Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala akramil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Umar bin Khattab yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian hambanya yang beraktivitas sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian hambanya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pula yang telah diberi kesempatan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di tempat yang mulia ini. Dengan harapan semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pendukung setianya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian yang hadir pada malam ini. Untuk itu mari kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah masih memasuki bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Sudah tanggal 18 ya. 18 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti setelah bulan Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah yang masih tetap bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti juga bulan Muharram. Itu termasuk bulan haram. Itu 3 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian yang satu yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan pada pengajian yang lalu itu bahwasanya perlu kita mengetahui amalan-amalan yang harus kita lakukan. Amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalau berbuat dosa
juga dosanya sangat besar. Karena itu 3 bulan ini hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita berupaya untuk senantiasa berhati-hati untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah saya sampaikan. Pertama, kita senantiasa introspeksi diri, ya, muhasabah. Yang kedua, di dalam Quran itu sudah disebutkan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat zalim. Ya, zalim sudah saya jelaskan. Ada zalim kepada Allah, berbuat syirik. Kemudian juga zalim terhadap sesama. Kemudian juga zalim terhadap lingkungannya. Ini harus hati-hati. Zalim itu lawan daripada adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang berhak disembah itu kan Allah. Yang berhak diibadai Allah. Tapi beribadah kepada selain Allah, membuat tandingan-tandingan selain Allah. Itu sebab di Al-Qur'an itu disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di Al-Baqarah 165. Ya. Di antara manusia itu ada orang yang membuat tandingan, andadan, tandingan, ya, tandingan kepada Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Itu kalau begitu mencintai sama, itu berarti berbuat syirik. Allah tidak menerima amal ibadahnya. Tapi orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Orang beriman. Itu kedzaliman yang ditujukan kepada Allah. Kalau kedzaliman yang ditujukan kepada manusia itu pernah mencaci manusia, mencela, ya, memfitnah, memakan harta orang lain, itu namanya zalim terhadap sesama. Juga terhadap lingkungannya. Itu tidak boleh berbuat zalim, ya, kepada binatang misalnya, tidak boleh. Menyakiti binatang, menyiksa, tidak boleh. Ini diantaranya. Dan juga kita harus banyak beramal soleh. Ya, beramal soleh itu banyak sekali kita melaksanakan amal soleh. Misalnya meningkatkan, ya, sholatnya, ya, kemudian puasa, ya, puasa sunnah, karena puasa wajib sudah kita selesaikan di bulan Ramadan itu. Puasa Syawal, ya. Sekarang ya puasa-puasa sunnah, apakah puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Ya, kita mulai dari mana yang kita mampu dulu. Ya, kalau mampu puasa sunnah Senin saja, tidak harus langsung Senin Kamis, tidak. Ya, Senin saja dulu. Kok enak ya puasa hari Senin saja. Lalu tingkatkan. Oh, puasa sama hari Kamisnya. Kalau masih enak, ya puasa tambah Ayyamul Bid. Mulbid itu tengah bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Kalau mau lebih baik lagi, puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Itu sudah puncak itu. Orang kalau sudah puasa Daud itu sudah katut semuanya, Pak. Ya, puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya sudah katut semuanya. Ya.
Puasa terbaik itu puasa Daud. Sholat terbaik, ya, sholatnya Nabi Daud. Itu ya, yang paling dicintai oleh Allah. Itu ya. Bagaimana sholatnya Nabi Daud itu? Sholat Nabi Daud itu tidur setengah malam, kemudian bangun di tengah malam, setelah sholat malam lalu tidur lagi 1/6-nya, kemudian bangun subuh. Itu sholat Nabi Daud. Kan sholat Nabi Daud itu bukan sholat seperti puasanya. Nanti sampai terus niru. Kok tak sholat Daud? Duhur sholat, asar enggak. Maghrib sholat, isya enggak. Itu. Ditanya kok sholat pun? Ya sholat Daud. Bukan. Itu ya. Ada sholat Nabi Daud kayak tadi itu. Tidur setengah malam, kemudian bangun. Bangun, sholat malam. Kemudian tidur lagi, kemudian sholat subuh. Nah kita kadang-kadang bangun malam terus tidur lagi, sholat subuhnya hilang. Itu kesianan. Ya, kalau terlalu malam tidurnya. Ya. Nah ini, jadi perbanyak amal soleh, baca Quran. Kalau di bulan ya bulan haram ini baca Qurannya, pahalanya lipat ganda. Beda dengan bulan yang kemarin, bulan Syawal itu. Ya. Pahalanya maksudnya beda. Ya, pahalanya beda. Ya. 2 kali lipatnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu, kemudian kita sambil merenung maknanya, ya. Tadabbur Quran namanya, ya. Bukan tadabbur alam. Wong saiki kadang kan keliru. Rekreasi tadabbur alam. Rekreasi itu tafakkur alam. Tafakkur memikirkan tentang alam, bukan tadabbur. Di Quran itu hanya ada tadabbur Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Loh, itu kan ayatnya kan begitu. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran ini? Memikirkan, mendalami Quran. Am ala qulubihim aqfaluha, atau hatinya sudah terkunci. Orang yang tidak memikirkan Quran, hatinya nanti bisa terkunci. Ya, kalau sudah terkunci sulit. Ya, petunjuk akan datang. Sulit petunjuk masuk. Ya, kenapa? Ya karena ini, apalagi yang tidak mentadabburi sama sekali, tidak membaca. Membaca saja perlu mentadabburi Al-Quran. Memikirkan apa sih isinya. Ya. Kalau tafakkur alam, dalilnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Nah ini yatafakkar, ya. Tafakkur wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka memikirkan dengan terciptanya langit dan bumi. Itu namanya tafakkur. Ya. Lalu setelah dia melihat sesuatu yang sangat indah, ya, yang sangat indah, misalnya rekreasi, melihat laut, misalnya melihat pantai di sana, lalu mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang batil. Itu. Jangan kagum tok. Kagum tok. Itu keliru itu ya. Ya. Lalu mengatakan apa? Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, bukan subhanallah. Bagusnya pantai ini, bukan subhanallah. Subhanallah itu menafikan. Ingat itu ya.
Kalau ada orang buang kembang di pinggir laut, subhanallah. Allah tidak seperti itu. Maha suci Allah. Ya. Ada orang buang kembang di perempatan jalan, subhanallah. Berbuat syirik dia. Kita harus mengucapkan subhanallah. Bukan masya Allah. Masya Allah itu kalau melihat sesuatu yang mengagumkan. Ada masjid di mana bagus. Masya Allah. Siapa ini arsiteknya bagus sekali, kan begitu. Masya Allah, apa-apa itu dikehendaki Allah. Wa idza dakhalta, ya, di surat Al-Kahfi itu, mengapa kamu ketika masuk kebunmu tidak kamu ucapkan Masya Allah la quwata illa billah, kan begitu. Itu ada dalilnya semuanya. Makanya kalau baca Al-Quran, nah, baru kita tahu. Ya, oh caranya begini. Sebab kadang-kadang orang itu salah kaprah. Sudah salah tapi kaprah. Tapi salah ucap. Gitu ya. Begitu ya. Bagaimana kalau di bulan haram ini terjadi pelanggaran, keliru, namanya manusia. Mesti ada kesalahan, kekeliruan. Segera taubat. Segera taubat kepada Allah. Istighfar. Ya, taubat itu artinya kembali dengan mengucapkan kalimat astagfirullah. Kembali ingat kepada Allah. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Apabila berbuat fahisyah. Fahisyah itu dosa pada Allah, dosa kepada sesama. Ya. Au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim. Mata kita melihat sesuatu yang maksiat, dosa itu, zalim itu. Ya. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksiat namanya. Ya, berapa? Maksiat kita, mata kita setiap hari, telinga kita, lisan kita, lalu kita taubat kepada Allah. Kalau dolim seperti ini langsung istighfar kepada Allah. Tapi kalau dosa fahisyah, beda. Minta maaf dulu. Cara taubatnya itu minta maaf. Ini kadang-kadang yang berat itu. Mengucapkan, menjelaskan, ya, illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu di Quran sudah jelas itu ya, di Al-Baqarah itu. Kecuali orang yang tobat wa aslahu, dan memperbaiki amalnya, wa bayyanu, dan menjelaskan. Suruh jelaskan, tidak bisa langsung minta maaf, ya Allah saya pernah mencela ini, saya minta maaf. Tidak bisa. Harus temui orangnya. Saya pernah mencela sampean. Sengaja saya mencela. Sengaja. Kalau tidak sengaja, enggak. Kalau enggak sengaja itu suatu yang enggak sengaja, ya tidak dosa, enggak sengaja. Makanya tidak ada orang yang minta maaf saya ya, sengaja maupun enggak sengaja. Yang enggak sengaja itu dimaaf oleh Allah. Tidak ada dosa. Yang dosa itu yang sengaja. Oh enggak sengaja, barang enggak sengaja kok minta maaf. Enggak usah minta maaf, enggak sengaja. Ya. Sudah, ini sebentar lagi kita akan 12 hari lagi ya, kita memasuki bulan haram yang kedua. Bulan apa namanya? Bulan Dzulhijjah. Juga di Al-Quran disebutkan juga kalau bulan Dzulhijjah itu istimewanya di awal apa di akhir? Awal bulan apa di akhir bulan? Di awal ya, di awal. Kalau Ramadan di akhir, istimewanya di akhir ya, 10 hari ya. Tapi yang ramai di awal apa di akhir? Kalau Ramadan tuh sing ramai malah awal.
Di akhir ditinggalkan semuanya. Padahal yang istimewa itu di akhir. Ada malam qadarnya. Ya kan? Itu luar biasa itu. Ya. Tapi yang ramai di awal itu sampai masjid itu keluar sampai di awal, di akhir padahal. Tapi yang ramai di awal. Akhir wis kesel wisan, capek. Sehingga wis gak ditinggalkan gitu. Kalau bulan haji ya, bulan Dzulhijjah istimewanya itu di awal. 10 hari. Gitu ya. 10 hari awal. Gitu ya. Sampai hari nahar. Ya. Ini ada hadis begini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allahi fihinna min hadhil ayyamil asyr." Sebutkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada dari hari amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam bulan ini min hadhil ayyam, dari hari itu al-asyr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Ya, karena apa? Ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat cinta. Ya. Amalan 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah juga amal soleh 10 hari Dzulhijjah itu juga bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Oh, jihad fisabilillah itu perang, ya, melawan orang kafir, gitu ya. Amalan yang sangat luar biasa. Masih kata Nabi, qala walal jihadu fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah itu masih kalah dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika min syai'. Kecuali ada orang yang keluar untuk jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya tapi tidak kembali, dia mati syahid. Ini yang bisa mengalahkan. Yang tidak bisa dikalahkan oleh amal 10 ini. Gitu ya. Amalan itu sangat dicintai oleh Allah SWT. Amal soleh itu banyak. Ya, amal soleh itu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kayak gini nih termasuk amal soleh ini. Ya, panjenengan hadir untuk ya mustami, ya, mendengarkan pengajian. Ya. Kemudian juga sholat termasuk amal soleh, ya. Sholat berjamaah masjid itu amal soleh. Istiqomah, ya, istiqomah itu berat, tidak gampang. Ya, orang bisa istiqomah sholat berjamaah itu berat, ya. Nah, itu amal soleh, itu ya. Sholat sunnah, sholatul lail, amal-amal soleh, baca Quran, zikir kepada Allah, baca sholawat, ya, perbanyak amal soleh. Itu yang amal-amal itu semuanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Silakan mau puasa misalnya, silakan mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi jangan lupa walaupun tidak bisa semuanya, kita puasa di tanggal 9.
minimal itu. Gitu. Mau puasa Senin Kamis, puasa 1 hari puasa, 1 hari enggak misalnya di awal bulan Dzulhijjah ini, sangat baik sekali amalan itu. Gitu ya. Silakan. Itu amal itu ahabba ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu puncaknya nanti tanggal 10. Apa tanggal 10? Idul Adha itu kan tanggal 10 Idul Adha itu, ya. Nah, di situ juga nanti ada ya, Idul Adha itu ya, kembali untuk berudhiyah waktu duha. Karena itu orang menyembelih kurban itu udhiyah. Itu di waktu duha. Karena itu kalau sholat Idul Adha itu lebih dipercepat. Kenapa? Supaya segera menyembelih hewan kurban. Itu namanya hari nahar, hari penyembelih. Ya, makanya itu kalau nyembelih yang paling utama yaitu hari nahar itu. Kemudian boleh hari tasyrik, tapi kan sudah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu masih hari tasyrik itu. Masih boleh. Tapi kalau utamanya, ya utamanya tanggal 10. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan dulu tanggal 9-nya itu. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah SAW su'ila an shaumi Arafah, ditanya tentang puasa Arafah, maka Nabi menjawab yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, menghapus. Nah, yukaffir itu menghapus, ya, bukan mengampuni, menghapus. Dihapus dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bukan orang kan datang kok belum dosa kok sudah dihapus. Iya. Ya, jadi dia akan dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Ya. Jadi 2 tahun. Eman-eman ya. Kalau tidak puasa minimal itu tanggal 9 itu namanya puasa Arafah. Itu puasa apa? Yukafiruh, dihapus dosanya ya, 2 tahun lalu dan akan datang. Kemudian yang kedua itu ada di hari naharnya, hari nahar. Ma'amila adamiyun, tidaklah dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, tidaklah ada amalan anak Adam min amalin yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 itu, ya, pas nyembelih itu, ya, hari nahar, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan tadi itu, sangat dicintai oleh Allah min ikhraqid dami, ya, dari menumpahkan darah hewan kurban. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa akhlafaha. Dia nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Sampeyan enggak usah berdebat tentang opo sing dipotong rambutnya hewannya opo enggak kukunya, enggak usah. Ya, kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ya. Sudah terserah sampean keyakinan yang mana. Ya, yakin misalnya, oh aku wis tak potong kuku-kuku, terserah. Ya. Terus aku percaya hewani, yes monggo ndak apa-apa, terserah. Ini perbedaan para ulama dalam menafsirkan satu kalimat itu. La yakhudanna min asy'ariha wa atfariha, itu yang dijadikan perdebatan, apa kuku wowonge, apa kuku binatangnya. Yang jelas nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan didatangkan oleh Allah dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Kemudian wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi wa tayyibu biha nafsan. Sesungguhnya darah itu benar-benar
menempati suatu tempat dalam pandangan Allah sebelum terjatuh ke bumi. Sebelum darah itu jatuh ke bumi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kata Rasulullah SAW, maka berkorbanlah dengan hati yang lapang, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang mau patungan silahkan. Yang mau nyembelih kambing silahkan, sendiri silahkan, ya. Pernah mendengar pernyataan Menteri Agama? Mendengar ya? Ada betul itu berita itu ya? Saya kok sanksi apa betul apa enggak? Daripada repot-repot nyembeli kambing, sapi misalnya di tempat itu lebih baik serahkan ke Basnas. Betul ya? Ada pernyataan itu kan? Ya, kalau betul itu ya, kalau menurut saya itu ngawur itu. Ya, dulu menyatakan kalau ingin maju tinggalkan zakat, ya, sedekah. Loh, sekarang nyatakan itu. Kebijakan apapun jangan sampai menafikan syariat. Jangan sampai menafikan sunnah. Ya. Itu bagaimana caranya itu? Korban itu adalah harus disebut namanya. Ya, kalau diserahkan tuh nanti nyembelihnya bagaimana? Satu kambing untuk keluarga. Kemudian kalau 7 itu nanti disebut satu persatu orangnya, kemudian dan keluarganya. Kira-kira bagaimana? Dan apakah bisa sampai kepada masyarakat yang di bawah itu? Di RW itu enggak ada, Basnas itu enggak ada. Enggak ada. Yang paling ada, paling rendah itu di tingkat kecamatan. Ya, korban ini adalah aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan cari dana untuk umat, tapi jangan yang seperti ini. Ya, korban itu ada aturan-aturan tersendiri, gitu ya. Tidak bisa sembarangan korban itu. Makanya, ya, bagaimana nanti cara menyembelihnya, gitu ya. Bagaimana pendistribusiannya kepada masyarakat. Harus seperti itu. Karena itu kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sampai menafikan yang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan contoh bagaimana, ya, kurban itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu ada aturan-aturan tersendiri, ada aturan-aturan tersendiri. Yang paling afdal itu kan nyembelih sendiri, nyembelih sendiri hewan kurbannya. Ya. Kalau tidak bisa, baru serahkan orang lain yang menyembelih. Karena itu orang yang bagian nyembelih hewan kurban itu memang harus orang-orang yang betul-betul, ya, punya apa itu ya, keberanian betul itu ya. Jangan sampai salah kalau nyembelih hewan kurban itu. Dan itu harus terlatih itu. Ya. Tidak boleh, ya, nyembelih itu arah mana itu yang harus disembelih misalnya. Nah, ini dari apa namanya nih, buah khuldi ini ya, harus diambil di belakangnya sini.
dan harus putus saluran nafas dan saluran makan. Harus putus. Dan yang kedua, kalau lebih sempurna lagi, urat nadinya juga. Itu lebih sempurna lagi. Makanya tidak semua orang bisa menyembelih. Tidak semua orang. Kau Pak Udin pengalaman, Abah Hasruddin, ya, pengalaman. Dan juga pisau itu harus tajam betul, ya. Dan jangan terlalu pendek banget, nanti nggak selesai, ya. Jadi harus panjang, ya. Dan tidak boleh menyembelih itu setelah dia ke leher itu tidak boleh diangkat-angkat, nggak boleh itu, nggak sah nanti korbannya. Harus sampai setelah putus baru diangkat. Sebab ada orang yang nyembelih gak kuat terus diangkat pasang lagi, nggak sah. Ya, tidak boleh. Jadi harus betul-betul set, jangan diangkat sampai ini betul-betul putus saluran nafas dan saluran makan. Itu cara penyembelihan. Makanya harus ada latihan. Ya. Ada latihan. Kalau orangnya nggak tegoan itu nggak, jangan. Yang kayak saya itu udah bisa saya. Walaupun aku mau Madura. Madura jadinya wani, nggak takut kok. Nggak berani saya. Kalau sapi, kalau pitik mau saya. Boleh pitik. Bisa saya. Kalau kambing bisa ya itu. Cuman kalau sapi itu takut gak terdas enggak. Repot, terdas itu repot itu ya. Berat itu kalau sapi itu. Nah nanti kalau nggak kuat itu nanti gini lalu lepas pisaunya. Nah ini yang bahaya. Tidak boleh sampai lepas lagi lalu dianu lagi. Tidak boleh. Ya. Harus betul-betul kuat. Ya. Ini caranya untuk menyembelih. Juga seperti itu. Cara menyembelih. Itu perlu kita sampaikan di sini ya. Ya. Dan juga pendistribusiannya juga bagaimana itu. Lalu bagaimana kalau misalnya hari H korban hari nahar, lalu ada orang non muslim ngasih kurban, ngantar sini kambing, bagaimana itu? Masuk korban apa bukan? Apa namanya, Pak? Itu namanya sumbangan, bukan korban. Kalau orang-orang muslim lalu go sapi untuk korban saya, bukan korban, sumbangan. Jadi nanti dagingnya nggak boleh dikumpulkan dengan daging kurban, dipisahkan. Siapa saja boleh nanti misalnya dimasak untuk apa semuanya itu silakan, tidak apa-apa. Ada orang ngebawa kambing sini tapi orangnya bukan muslim, itu harus tahu itu ya, itu tidak termasuk, jangan dikumpulkan dengan daging kurban, itu harus dipisahkan. Itu daging sumbangan, itu boleh dimakan siapapun, dimasak terus dimakan bersama, silakan, tidak apa-apa ya, itu tidak boleh ya. Jadi khusus itu orang korban, orang yang muslim yang berkorban itu, bukan orang non muslim, itu tidak boleh ya. Tidak dinamakan korban tapi dinamakan sumbangan. Tidak boleh dikumpulkan dengan daging korban, itu harus seperti itu. Makanya kalau jadi panitia nanti harus tahu itu ya, harus tahu itu bagaimana cara. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa mungkin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan.